PT Komlek merupakan perusahaan yang merintis bisnisnya dengan memperkenalkan produk-produk beton dengan produk unggulannya yaitu pipa beton berdiameter 40 cm. PT ini didirikan pertama kali di Jakarta dan salah satu cabangnya berada di Sulawesi Utara bernama PT Komlek Indonesia Surya yang berlokasi di Kota Bitung. Memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya perusahaan manufaktur akan erat kaitannya dengan proses produksi beserta dengan setiap permasalahannya. Salah satunya dalam penentuan biaya standar sebagai alat pengendali biaya produksi. Nah, mau tahu lebih lanjut bagaimanakah penerapan biaya standar sebagai alat pengendalian biaya produksi pada PT Komlek Indonesia Surya cabang Sulawesi Utara? Simak lebih lanjut ya guys. Dari audiens yang melihat video ini mungkin masih abu-abu nih biaya standar itu apa gitu. Oke, saya jelasin secara singkat lah biaya standar itu apa. Biaya standar itu secara umum adalah suatu biaya yang memang dianggarkan atau ditetapkan sebelum melakukan kegiatan produksi pada perusahaan. Nah, ini biaya standar itu meliputi dari 3 biaya. Yang pertama ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Nah, tidak hanya itu, biaya standar merupakan penerapan dari konsep pengendalian di mana perusahaan bisa mengevaluasi apakah biaya produksi yang mereka keluarkan sesuai dengan rencana ataukah memang menyimpang dari perencanaan biaya standar yang telah ditentukan sebelumnya. Seperti halnya yang kita ketahui bahwasanya perusahaan itu dikatakan untung ketika biaya aktual yang mereka keluarkan itu lebih kecil daripada biaya standar yang mereka rencanakan. Nah, sebaliknya apabila perusahaan dikatakan untung ketika biaya aktual yang mereka keluarkan jauh melampaui besar dari biaya standar yang mereka anggarkan. Baik, saya jawab bahwasanya PT Komlek Indonesia Surya memang sejatinya sudah menerapkan perencanaan biaya standar untuk proses planning atau perencanaan produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Namun, memang pada pengimplementasiannya memang dilihat terdapat kesalahan ataupun kekurangan ketika biaya aktual atau biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk produksi itu melampaui perencanaan pada biaya standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Seperti yang telah disinggung pada penjelasan awal video ini, dijelaskan bahwasannya biaya standar itu meliputi 3 biaya utama yang perlu ditentukan pada proses produksi, yaitu yang pertama biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Mungkin sebelum melakukan analisis biaya apa saja dari ketiga kontimen tersebut yang dikeluarkan oleh PT Komlek Indonesia Surya, mungkin kita mulai dari tabel volume produksi terlebih dahulu. Kita ambil dari tahun 2015, itu seberapa banyak gitu. Bisa dilihat di layar. Ini saya sajikan volume produksi pada bulan Januari sampai bulan Desember pada tahun 2015. Bisa dilihat bahwasanya pada 12 bulan tersebut memang bisa dikatakan volume produksi memiliki jumlah yang berbeda-beda. Dengan total akhir dari 12 bulan tersebut yaitu sebesar 3.706 buah produksi unggulan dari PT Komlek Indonesia Surya, yaitu berupa pipa beton berukuran 40 cm diameternya. Oke, sekarang kita akan memasuki untuk menganalisis 3 kontimen biaya utama pada proses produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Mungkin yang pertama biaya bahan baku terlebih dahulu. Saya sajikan di layar itu terdapat biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT Komlek Indonesia Surya pada tahun 2015 untuk memproduksi pipa beton berdiameter 40 cm. Nah, bisa dilihat bahwasanya di sini terdapat biaya standar, biaya aktual, dan selisih dari kedua biaya tersebut. Nah, bisa dilihat bahwasanya dari 12 bulan tersebut terdapat biaya yang memang selisihnya itu melebihi dari biaya standar gitu. Jadi biaya aktualnya lebih besar, yaitu pada bulan Mei dan bulan November. Nah, bisa dilihat bahwasanya di bulan Mei ini itu selisih antara biaya standar dengan biaya aktual itu sebesar Rp433.125, di mana itu bisa dikatakan unfavorable atau tidak menguntungkan. Kemudian sama halnya dengan pada bulan November, itu selisih biaya standar dan biaya aktual juga bisa dikatakan lumayan besar, yaitu sebesar Rp99.650, di mana itu juga dikatakan unfavorable atau tidak menguntungkan. Jadi masih ada keterkaitan antara yang dijelaskan pada penjelasan awal tadi, bahwasanya perusahaan dikatakan untung ketika biaya aktual yang dikeluarkan itu lebih kecil dibandingkan dengan biaya standar yang dikeluarkan. Dan sebaliknya, apabila perusahaan itu dikatakan rugi, itu ketika biaya aktual yang dikeluarkan itu lebih besar dibandingkan biaya standar yang direncanakan.
Kemudian selanjutnya adalah analisis pada biaya tenaga kerja pada PT Komblok Indonesia Surya pada tahun 2015. Bisa saya sajikan kembali tentang biaya yang dikeluarkan untuk produksi, yaitu spesifikasinya biaya tenaga kerja langsung gitu. Nah, bisa dilihat ini juga sama dari Januari sampai Desember, di mana di situ terlihat bahwa di keterangannya itu favorable semua atau menguntungkan. Memang berarti biaya aktual dan biaya standar ini tidak melampaui batas, berarti masih menguntungkan seperti itu. Nah, bisa dilihat di sini pada dasarnya dari Januari sampai Desember itu terdapat selisih yang besar. Tapi dalam kaitan ini itu menguntungkan ya. Jadi pada bulan Mei itu merupakan selisih biaya tenaga kerja terbesar, yaitu sebesar 1.398.000, dan selisih terendah pada biaya tenaga kerja ini pada bulan Desember yaitu sebesar 750.000. Terakhir adalah analisis biaya overhead pabrik yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam memproduksi pipa beton pada PT Komblok Indonesia Surya. Nah, bisa dilihat di samping juga saya sajikan tabel dari biaya overhead pabrik yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam proses produksi. Bisa dilihat ini juga sama tahun 2015 dari Januari hingga Desember, di mana terlihat ya di keterangan itu ada unfavorable atau tidak menguntungkan itu pada bulan Mei dan Juni, di mana terdapat selisih yang cukup besar antara biaya standar dan biaya aktual, di mana pada bulan Mei itu sebesar 835.000 dan pada bulan Juni itu sebesar 200.000. Dari penjelasan ketiga biaya pada proses produksi, yaitu tadi mulai dari tenaga kerja, bahan baku, dan overhead pabrik, saya simpulkan bahwasanya untuk memproduksi pipa beton berdiameter 40 cm pada tahun 2015 memang biaya bahan baku yang dikeluarkan mengalami ketidakefisienan pada bulan Mei dan November, di mana biaya aktual yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan dengan biaya standar yang direncanakan. Kemudian untuk biaya tenaga kerja memang kita lihat tadi dari bulan Januari hingga Desember memang menguntungkan, tidak ada biaya aktual yang melampaui batas dari biaya standar. Kemudian yang terakhir untuk biaya overhead pabrik mengalami ketidakefisienan kembali yaitu pada bulan Mei dan Juni, di mana biaya aktual yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan dengan biaya standar yang telah direncanakan oleh perusahaan. Nah, dari problem yang sebelumnya telah dijelaskan, mungkin sebagai manajer yang bisa disarankan atau dirancangkan untuk perbaikan ke depannya itu, yang pertama, solusi yang pertama itu mungkin dalam penerapan biaya standar, perusahaan perlu melakukan perhitungan yang benar-benar rinci dan spesifikasi. Jadi apa saja yang memang dibutuhkan oleh perusahaan untuk proses produksi itu dirincikan. Jadi jangan dianggarkan, tapi harus dirincikan kebutuhannya. Karena hal tersebut akan mempengaruhi biaya aktual, jadi akan mempengaruhi pelaksanaan pada pengeluaran biaya pada proses produksi. Oke, solusi yang kedua adalah perusahaan perlu mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Apakah perusahaan akan mengalami kenaikan ataupun penurunan produksi, karena hal tersebut akan mempengaruhi apakah kedepannya akan terjadi pemborosan ataupun kekurangan bahan baku. Karena hal tersebut akan berdampak pada penetapan harga jual yang akan diluncurkan kepada konsumen.